Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Satrio Homsin dan ini adalah Saci TV, sebuah channel yang membahas banyak hal. Dan hari ini saya ingin menceritakan sebuah pengalaman horor dari teman saya. Cerita yang pertama adalah, jadi cerita yang pertama ini datang dari seorang teman saya. Dia tinggal di sebuah kampung di Jawa Timur sana. Di kampungnya itu ada lapangan sepak bola yang cukup luas, tapi lapangan sepak bola kelas kampung yang rumputnya masih rumput-rumput kampung gitu, paham kan ya, yang kadang botak-botak gitu loh. Nah, di lapangan itu tuh nggak ada temboknya, jadi nggak ala-ala stadion yang ada di kota gitu, enggak. Jadi ini bener-bener lapangan sepak bola kelas kampung. Nah, di situ itu, di tepi lapangan itu ada sebuah pohon besar, dan di bawah pohon besar itu ada sebuah bangunan tua gitu, kayak semacam gudang. Di dalam gudang itu, di dalam gudang tua itu ada kereta jenazah. Yes, kereta jenazah. Kenapa gue nyebutnya kereta jenazah bukan keranda? Karena emang bukan keranda. Jadi bentukannya itu adalah kereta yang ditarik kuda mungkin zaman dulunya ya. Karena ini bentukannya bener-bener kayak kereta kuda gitu, tapi buat narik peti. Dan petinya itu bukan peti mati yang kayak zaman sekarang, tapi peti matinya orang Tionghoa kuno yang sekarang udah nggak boleh dipakai karena kayak menghambat proses kremasinya jadi lebih lama itu loh, yang dari kayu jati gitu, yang ada lengkungan-lengkungan, paham kan ya? Ntar aku kasih gambarnya deh. Nah, udah kan ya. Katanya di situ itu ada sering kali muncul penampakan. Masalahnya di sini penampakannya tuh nggak kayak pocong, nggak kayak kuntilanak, nggak kayak gondorwo, nggak. Penampakannya adalah kayak manusia biasa aja, laki-laki telanjang dada, bawa selendang sambil nari-nari. Nah, kan biasanya si penampakan hantu nari-nari ini itu selalu mentargetkan perempuan-perempuan yang lewat di situ tengah malam atau sebelum tengah malam gitu. Dan itu gak tiap malam ya, di malam-malam tertentu. Nah, sialnya orang yang ketemu ini akan diajak nari sama si hantu ini. Jadi kayak ditodong nari di depan gitu loh, kayak yang penari zaman dulu pakai selendang gitu. Nah, reaksi alami perempuan kalau ngelihat begitu kan pasti kabur kan ya, apalagi kalau udah tahu itu tuh hantu. Orang bentuknya kan pucet, walaupun orang cowok telanjang dada, tapi bentuknya tuh kan pucet gitu kan. Tapi setelah si target ini lari kabur, itu tuh biasanya tuh dikejar sampai dia tuh ketemu orang lagi. Nah, kebayang nggak sih lo kalau misalkan kamu udah lari dikejar sama dia sampai ngos-ngosan tapi nggak ketemu orang, dia akan terus ngejar kamu sampai ketemu orang, baru tuh penampakan hilang. Dan itu cerita tuh udah turun-temurun, dan buat aku ini penampakan ini tuh termasuk yang paling takut. Cerita ini termasuk yang paling menyeramkan yang pernah aku denger. Kalau dibandingkan dengan pocong, kuntilanak tuh udah biasa. Nah, suatu hari teman aku ini lagi ngumpul sama teman-teman SMP-nya dia. Jadi dia ini 2 tahun di atas aku gitulah ya umurnya. Jadi kakak kelas sih sebenarnya. Lagi ngumpul-ngumpul di rumah salah satu anggota geng itulah, geng anak-anak SMP itu. Nah, kebetulan memang rumah itu tuh kosong. Maksudnya kosong di sini, orang tuanya tuh udah pindah keluar kota ya kan. Nah, mereka itu biasanya standarnya anak kampung itu bandelnya itu kalau nggak ngerokok, mainan petasan. Gue nggak ngerti kalau di Jakarta kan bandelnya anak kota itu ya drug atau apa, obat-obatan terlarang itu. Kalau di kampung tuh paling main petasan, mentok-mentoknya ya kan. Nah, suatu saat itu malam-malam nih akan mereka itu sampai jam 1 malam itu mainan petasan. Udah dari tadi mainan petasannya, tapi jam 1 malam tuh belum kelar-kelar. Nah, kebetulan di bagian belakang rumah itu tuh kan rumahnya gede banget. Di bagian belakang tuh belum jadi-jadi banget. Ada masih kamar-kamar yang belum jadi, dan itu masih kosong-kosong lah ya, namanya juga belum jadi. Ada sisa bahan bangunan yang ditaruh-taruh situ gitu, bisa bayangin sendiri kan ya. Nah, salah satu orang di antara mereka itu lemparlah petasan di dalam kamar itu dengan maksud itu pengen ngagetin teman-temannya. Ya emang bener sih teman-temannya kaget. Tapi setelah itu si anak yang ngelempar petasan ke dalam kamar itu tuh justru pengen pulang. Padahal tadinya mereka tuh niatnya itu nginep loh di situ kan, buat nemenin si temennya ini biar nggak sendirian karena orang tuanya lagi keluar kota gitu kan ya. Nah, dia kenapa minta pulang tiba-tiba, terus kenapa pucet gitu, diantarlah pulang kan. Yang lain nggak pulang, dia diantar pulang, balik lagi ke situ gitu kan. Terus pas besokannya ternyata si anak yang lempar petasan ke dalam kamar itu, dia tuh sakit demam. Terus waktu dijenguk tuh sama teman-temannya, dia tuh cerita bahwa semalam tuh waktu dia itu ngelempar petasan ke dalam kamar itu, dia tuh ngelihat sosok gede, hitam, berbulu, melotot, matanya merah, ngeliatin dia. Nah guys, thank you banget udah mau nyimak video gue sampai hampir habis ini. Semoga sih sampai habis dan semoga kalian suka. Terus kalau kalian ada yang komplain, Mas kok ceritanya nggak serem? Emang sengaja gue nggak bisa cerita horor yang serem-serem banget. Karena memang buat gue horor tuh nggak serem. Horor tuh lucu buat gue, sama aja kayak komedi. Ya, jadi thank you banget. Jangan lupa subscribe, share, dan juga like video ini. Sampai ketemu di konten berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.